Ku akan pergi meninggalkan dirimu, menusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu, berikanlah senyuman padaku. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi. Asalkan engkau tetap menanti, asalkan engkau tetap menanti. Bertemu lagi dengan saya Mr. Yan Boltok, masih dalam konsep yang sama, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai badan usaha milik swasta. Sebelum kalian tonton video ini, subscribe terlebih dahulu channel ini dan dukung terus agar menjadi konten atau channel video pembelajaran ekonomi terbaik pastinya. Terima kasih semuanya dan selamat menonton. Baik, di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai badan usaha dalam perekonomian, tetapi lebih ditekankan lagi dalam video ini yaitu mengenai badan usaha milik swasta atau BUMS ya. Nah, kita lanjutkan. Oke. Nah, dimana ini adalah bagan ya, bagan dari badan usaha. Nah, penggolongan badan usaha kalau dia menurut peran dalam perekonomian ada dua, BUMN dan BUMS ya. Kemudian kalau badan usaha itu dibedakan berdasarkan modalnya, ada BUMN, ada BUMS, kemudian ada badan usaha campuran dan BUMD. Nah, ini adalah strukturnya ya, struktur pembagian dari badan usaha. Oke. Nah, kita akan lanjut. Nah, pengertian badan usaha. Apa sih pengertian badan usaha ya kan? Nah, badan usaha itu adalah kesatuan organisasi yang berdiri dari modal dan tenaga kerja yang bertujuan untuk mencari keuntungan, atau kesatuan yuridis dan ekonomi yang bertujuan untuk mencari laba. Ya, jadi yang namanya badan usaha itu tujuan akhirnya itu adalah untuk mencari keuntungan ataupun yang disebut dengan laba. Oke, kemudian untuk dapat mencapai tujuan tersebut yaitu mendapatkan laba, maka badan usaha harus mempunyai yang namanya perusahaan. Nah, itu dia. Oke, secara garis besar badan usaha dapat digolongkan menurut kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan kepemilikan modal, yang kedua berdasarkan lapangan usahanya. Oke, kita akan mulai dari berdasarkan kepemilikan modal ya. Jika dilihat dari kepemilikan modal, maka badan usaha dapat dibedakan menjadi sebagai berikut ya. Oke, yang pertama ada namanya badan usaha milik negara atau BUMN. Ini kalau lihat dari modalnya ya, di mana struktur BUMN ini baik secara keseluruhan ataupun sebagian dimiliki oleh negara. Ya, BUMN itu antara lain terdiri dari perusahaan jawatan atau perjan, kemudian perum, kemudian perusahaan negara atau persero. Nah, setelah video ini saya akan membahas lagi mengenai video BUMN ya. Untuk video kali ini hanya mengenai BUMS. Tapi saya kenalkan dulu yang namanya badan usaha.
Oke. Nah, kemudian badan usaha swasta, yaitu seluruh modal pada usaha swasta baik dari seseorang maupun kelompok. Jadi begini dia, apabila dalam perusahaan 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah, maka dikatakan dia BUMN. Sebaliknya, apabila 50% saham perusahaan tersebut dimiliki oleh swasta, maka dia masuk kepada penggolongan badan usaha milik swasta atau BUMS. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah badan usaha campuran, ya, di mana sebagian modal pada badan usaha campuran ini berasal dari pihak swasta dan sebagian lagi berasal dari pihak pemerintah. Kemudian BUMD, yaitu milik daerah, di mana modal BUMD ini berasal dari kekayaan daerah yang disisihkan, ya, badan usaha milik daerah. Oke. Nah, kita lanjut. Oke, yang selanjutnya jika dilihat dari lapangan usaha, tadi kan dari kepemilikan modal, sekarang dari lapangan usahanya, maka badan usaha itu dibedakan menjadi yang pertama yaitu badan usaha ekstraktif, di mana kegiatannya ini bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam yang telah tersedia tanpa mengubah sifatnya. Itu dia, jadi dia langsung mengambil dari hasil alam. Kemudian badan usaha agraris, ya, di mana badan usaha ini bergerak dalam bidang pengolahan tanah, antara lain usaha pertanian, usaha perkebunan, dan usaha perikanan. Itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu badan usaha manufaktur, di mana badan usaha industri ini bergerak dalam bidang pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi, ya, kemudian menjadi barang yang siap pakai. Itu dia. Ya, manufaktur itu industri. Itu dia. Oke. Kita lanjutkan. Oke, yang selanjutnya itu adalah badan usaha perdagangan, yaitu badan usaha perdagangan ini melakukan kegiatan membeli barang untuk dijual kembali tanpa merubah bentuknya, yaitu seperti perusahaan dagang. Itu dia. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian badan usaha jasa, yaitu badan usaha jasa melakukan kegiatan memberi pelayanan jasa kepada masyarakat umum. Nah, itu dia. Oke. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai badan usaha milik swasta. Jadi video ini terfokus kepada materi BUMS, ya. Yuk kita bahas. Oke. Nah, yang pertama yaitu mengenai dari badan usaha perseorangan, ya. BUMS itu ada yang pertama namanya badan usaha perseorangan, yaitu perusahaan perseorangan, ya. Perusahaan perseorangan, di mana perusahaan ini merupakan tipe paling dasar dari sebuah badan usaha, sekaligus merupakan bentuk usaha yang paling tua dan paling umum, di mana badan usaha perseorangan ini dimiliki oleh satu orang saja, sehingga tanggung jawab dan pelaksanaan dipikul oleh satu orang, ya, sebagai pemilik, ya. Yang namanya perseorangan, pemiliknya cuma satu, jadi dia yang bertanggung jawab penuh atas perusahaannya tersebut, ya. Kemudian yang merupakan bagian dari BUMS selain perseorangan yaitu, nah ini contohnya, ya, yaitu, oke, sebelumnya ke sana kita kelebihan dan kelemahannya dulu, ya, kelebihan dan kelemahan. Nah, di mana kelebihan dari perseorangan itu yaitu labanya milik sendiri. Oke, artinya labanya nggak dibagi, namanya perseorangan, gitu. Kemudian rahasianya terjamin, ya kan? Kemudian selanjutnya mudah mengambil keputusan, ya, karena cuma dia seorang, ya, yang memiliki modal. Dia yang menguasai semuanya, makanya mudah mengambil keputusan dan terjamin rahasianya. Kemudian bebas dan fleksibel, ya, terserah dia, terserah pemiliknya, karena cuma satu orang yang memiliki. Kemudian kelemahannya apa saja? Kelemahannya yang pertama, tanggung jawabnya tidak terbatas. Iya, apabila perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan, maka yang bertanggung jawab itu adalah pemiliknya. Seluruh harta pemiliknya, ya, akan mempertanggungjawabkan atas kerugian tersebut. Itu dia. Kemudian sumber keuangan terbatas, ya, karena cuma satu pemilik modalnya, ya. Kemudian kesulitan manajemen, iya, karena setiap proses pencatatan dan laporannya itu semua dilakukan oleh si pemilik tersebut. Nah, dikelola oleh pemilik tersebut, itu dia, ya. Itu dia. Kemudian di sini juga kelemahannya itu karena tadi keuangannya terbatas, maka yang namanya perseorangan sangat sulit untuk memperoleh pinjaman. Itu dia, ya, kelebihan dan kelemahannya. Oke, kemudian kelangsungan usaha kurang terjamin, ya, artinya rentan dengan yang namanya kebangkrutan, itu dia, karena modalnya nggak kuat, itu dia. Oke, itulah tadi kelebihan dan kelemahan perusahaan perseorangan, ya, atau badan usaha perseorangan. Kita lanjutkan lagi.
Nah, yang berikutnya itu adalah persekutuan firma atau FA. Nah, apa itu persekutuan firma? Firma itu adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan usahanya menggunakan nama bersama. Ya, itu dia firma, ya, menggunakan nama bersama. Misalkan firma Rianti, misalkan Rian dan Yanti kan gitu. Jadi firma Rianti namanya. Oke. Kemudian kita lanjutkan yaitu tanggung jawab anggotanya tidak terbatas ya kalau firma. Kemudian laba yang diperoleh akan dibagi kepada seluruh anggota firma berdasarkan besar kecilnya modal yang disertakan. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai persekutuan firma ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Yang selanjutnya itu adalah kelebihan dan kelemahan dari firma. Nah, kelebihan dari firma itu yang pertama adalah modalnya lebih besar dibanding perseorangan. Kemudian manajemennya lebih baik, kemudian keberadaan usahanya lebih terjamin, ya. Kemudian lebih mudah dalam memperoleh modal dan pendirian usahanya lebih mudah, ya. Nah, itulah tadi kelebihan dari firma. Kemudian apa sih kelemahan dari firma? Kelemahan firma itu ya, yang pertama itu adalah kerugian ditanggung pemilik firma. Oke, kemudian tidak ada pemisahan kekayaan perusahaan dan pribadi, artinya digabungkan, itu dia ya. Tidak ada pemisahan kekayaan antara harta perusahaan dengan harta milik pribadi atau pemilik perusahaan. Itu dia. Jadi digabungkan dia. Kemudian mudah dibubarkan, itu dia ya. Oke, yang selanjutnya kelebihan dan kelemahan firma itu adalah kelangsungan usaha kurang terjamin. Nah, itulah tadi kelebihan dan kelemahan dari firma. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya kita masuk kepada persekutuan komanditer ya. Setelah tadi ada perusahaan perseorangan, kemudian firma, kemudian kita masuk yang berikutnya persekutuan komanditer. Nah, di mana CV ini adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Nah, dalam CV ini ada yang dikatakan nanti dengan sekutu aktif dan sekutu pasif ya. Ya, di mana yang membedakan CV dengan firma ini adalah perbedaan tanggung jawab dan keikutsertaan anggotanya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada 2 jenis anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif, atau yang sering kita dengar dengan sekutu aktif dan sekutu pasif. Di mana sekutu aktif ini yaitu yang mengelola CV tersebut ya, yang mengelola perusahaan tersebut. Sementara kalau sekutu pasif atau anggota pasif, dia hanya berpartisipasi sebagai pemilik modal atau sebagai penyalur modal, pemberi modal. Nah, itu dia. Jadi nggak ikut mengelola dia. Yang ikut mengelola itu dikatakan dengan anggota aktif atau sekutu aktif ya. Yang hanya sebatas modal, pemberian modal atau penambah modal itu disebut dengan sekutu pasif ya. Kelebihan dan kelemahan dari CV. Nah, yang pertama, di mana kelemahan CV itu adalah tanggung jawabnya tidak sama antar sekutu aktif dan sekutu pasif. Kemudian kelemahan dari CV, pimpinan perusahaan lebih dari 1 orang sehingga sulit mengambil keputusan. Selanjutnya sulit untuk menarik modal yang disetor. Nah, itulah kelemahan dari CV. Nah, apa kelebihannya? Di mana CV ini modalnya lebih besar karena didirikan oleh lebih banyak pihak ya. Saya ulangin ya, modalnya lebih besar karena didirikan oleh lebih banyak pihak, artinya lebih banyak orangnya ya. Kemudian pengelolaan lebih baik, dan yang terakhir kelebihannya adalah relatif mudah dalam pendiriannya. Nah, oke, yang terakhir relatif mudah mendapatkan fasilitas kredit. Nah, itulah tadi kelebihan dan kelemahan dari CV atau persekutuan komanditer. Ya, kita lanjutkan. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk kepada perseroan terbatas PT. Nah, ini yang sering kita dengar, PT ya kan? PT Bank Mandiri Tbk. Nah, itu dia. Apa sih PT ini? Nah, PT ini adalah badan usaha yang sudah berbadan hukum yang didirikan oleh beberapa orang di mana modalnya berbentuk saham. Nah, itu dia. Kemudian kalau kamu lihat ada contoh PT Pertamina Tbk. Tbk itu terbuka, artinya sahamnya udah go public. Itu dia maksudnya, ya. Kemudian di dalam PT ini tanggung jawab pemegang saham terbatas, artinya sebatas saham yang dia miliki, ya. Kekuasaan tertinggi dalam PT terletak pada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, ya. Berarti
siapa pemegang saham tertinggi, maka dialah yang berhak untuk mengambil keputusan, ya. Jadi seperti itu. Oke. Dimana katanya dengan ketentuan satu lembar saham hanya dimiliki oleh satu suara. Itu dia. Oke. Kemudian, pemegang saham paling banyak akan memiliki hak suara terbanyak. Nah, itu dia. Jadi dalam saham ini nanti yang kamu terima namanya dividen, ya. Laba atas saham namanya dividen, ya. Satu lembar saham sama dengan 100 slot, ya. Kalau tidak salah 1 slot. Nah, itu dia, ya. Pemegang saham terbanyak dialah yang memiliki suara terbesar. Itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kelebihan PT. Apa sih kelebihan PT? Nah, kelebihan PT yang pertama, para pemilik saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya. Ya, benar. Nah, ya. Kemudian berbadan hukum sehingga kelangsungan hidupnya terjamin meskipun terjadi pergantian kepemilikan. Nah, kemudian pemindahan hak kepemilikan mudah dilakukan dengan menjual saham kepada orang lain. Ya, jadi kalau kita mau jual saham kita, ya kita jual saja, berarti kita sudah tidak ada lagi hak atas perusahaan tersebut. Nah, itu dia, ya. Satu lembar saham 100 lot. Nah, itu dia. Satu lembar saham itu dia 100 lot, ya. Nah, itu tadi kelebihan dari PT. Kita lanjutkan lagi, kita lihat kelebihannya lagi, ya. Kemudian kelebihan PT itu yang berikutnya, yaitu mudah untuk memperoleh tambahan modal sehingga PT dapat memperluas usahanya. Kemudian penggunaan sumber-sumber modal dalam PT lebih efektif dan efisien karena dikelola oleh para spesialis. Itu dia. Kita lanjut. Nah, selanjutnya itu adalah kelemahan dari PT. Tadi kelebihannya, sekarang kelemahannya. Apa sih kelemahannya? Membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mendirikan perseroan terbatas. Ya, benar. Kemudian pendirian PT lebih sulit prosesnya dibanding dengan jenis badan usaha lainnya, karena PT memerlukan akte notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Nah, itu dia. Kemudian kelemahan PT yang berikutnya, yaitu bagi sebagian pemegang saham menganggap bahwa PT ini merahasiakan laba perusahaan, ya. Itu dia, bagi sebagian pemegang saham, ya. Kemudian dalam perseroan terbatas ini dikenakan pajak karena merupakan salah satu subjek pajak itu sendiri. Artinya yang terkena pajak tidak hanya perusahaan, di mana dividen atau laba, ya, laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham juga dikenakan pajak sebagai pajak pendapatan namanya. Nah, itulah kelemahan dari PT. Oke, kita lanjut. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu PT memiliki macam-macam bentuk sebagai berikut. Yang pertama ada yang dikatakan dengan PT terbuka. Kalau kamu sering mendengar PT Bank Mandiri TBK, artinya terbuka itu maksudnya, ya. Saham PT terbuka ini bebas dimiliki oleh masyarakat umum. Transaksi jual beli saham dilakukan melalui pasar modal atau bursa saham, ya. Itu dia. Dia sudah go public, itu dia, ya. TBK dia terbuka. Oke. Kemudian PT tertutup. Saham-saham pada PT tertutup hanya boleh dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, atau dengan kata lain saham ini tidak dijual secara umum. Ya, kemudian PT kosong, di mana pada PT kosong ini aktivitas perusahaan sudah tidak berjalan lagi, artinya tinggal namanya saja. Ya, di mana PT kosong ini bisa diperjualbelikan dengan pertimbangan dapat menghemat biaya pendirian. Nah, itu PT kosong. Oke, yang selanjutnya PT negara atau persero. Nah, di mana kalau namanya PT ini ya persero, ya, PT yang sahamnya dimiliki oleh negara. Itu dia. Oke. Kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya apa sih perbedaan antara saham biasa dengan saham preferen? Nah, saham biasa atau common stock, kemudian saham preferen atau preferred stock. Nah, ini bisa kamu lihat, ya. Dividen, kalau untuk saham biasa, dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. Sementara kalau saham preferen memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen, ya. Itu dia. Oke. Nah, itu tadi perbedaan antara saham biasa dan saham preferen. Kamu bisa baca sendiri di sini, ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Peran badan usaha swasta dalam perekonomian Indonesia, yaitu peran BUMS dalam perekonomian Indonesia. Nah, yang pertama membantu membuka kesempatan kerja, itu dia.
Ya. Kemudian yang berikutnya membantu meningkatkan atau menambah pendapatan negara. Nah, itulah peran BUMS dalam perekonomian Indonesia. Ya. Oke, kemudian yang termasuk lagi dalam BUMS ya setelah tadi PT, ya, ada koperasi. Tadi kan ada perusahaan perseorangan, kemudian firma, kemudian perusahaan komanditer atau CV, kemudian perseroan terbatas atau PT. Berikutnya koperasi. Nah, koperasi ini juga masuk dalam bagian BUMS, ya. Di mana koperasi ini adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Nah, di video saya sebelumnya sudah ada lengkap sekali dan detail sekali mengenai koperasi. Jadi dalam video kali ini saya tidak akan bahas secara mendetail, ya. Di video saya sebelum sudah ada koperasi sekolah, dan menghitung SHU, sisa hasil usaha. Oke, kita lanjut lagi. Yang merupakan bagian dari BUMS, yang terakhir itu ada yang disebut dengan yayasan. Nah, yayasan ini adalah badan usaha yang dibentuk untuk menyediakan jasa di bidang sosial, pendidikan, agama, dan jasa non-bisnis lainnya. Jadi pentingnya sebuah yayasan adalah pelayanan masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan. Nah, itu dia, ya. Oke, nah itulah tadi penjelasan mengenai badan usaha milik swasta, ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Di subscribe, di like, di komen, dan di share. Oke, dukung terus agar menjadi konten terbaik mengenai pembelajaran ilmu ekonomi. Pesan saya terakhir, rajinlah cuci tangan, pakai masker kalau keluar, sebisa mungkin jangan keluar, hashtag di rumah aja. Oke, terima kasih semuanya. Bye.